Salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya Stefanus Saimo, SPD dari SMK Kesehatan Bakti Sumba. Saya Maria Magdalena dari SMK Negeri 1 Kota Tambolaka. Saya Yohanes Olukehe SPDGR dari SMP Negeri 5 Kodim Utara. Selamat menyaksikan. Guru kita penggerak, abdi dengan hati, tergerak, bergerak dan menggerakkan kita semua. Pendidikan tekun dan disiplin menuju prestasi. Indonesia pemenang. Selamat sore Pak Hanis. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, luar biasa. Baik, terima kasih ya. Saya dengar hari ini Ibu mau melakukan coaching ya? Ya, betul sekali Pak. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching terhadap salah satu teman saya, Pak Stef, sebagai coach dan saya sebagai coachnya Pak. Oke, bagus ya. Saya juga akan hadir sebagai supervisor ya Bu. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada Ibu berdasarkan rubrik penilaian kita. Apakah nanti proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur kita? Terus yang berikutnya, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide dari coaching dengan juga bagaimana respon dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu sebagai coach. Oke. Nah, apakah nanti ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching itu? Iya Pak, ada beberapa kompetensi, ada 3 tepatnya kompetensi yang ada dalam proses coaching, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Terus yang kedua itu aktif dalam memotivasi coaching, dan yang ketiga adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Oke. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkannya. Kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik yang Ibu mau ingin tingkatkan gitu? Oke Pak, dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, ada 2 kompetensi yang secara spesifik saya ingin tingkatkan Pak, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oke, baik, berarti ada 2 kompetensi ya. Ya, Yang pertama itu tentang kehadiran, lalu yang kedua itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Betul sekali Pak. Oke, baik Bu. Untuk proses coaching sendiri, tujuan akhirnya apa yang Ibu ingin capai gitu? Ya, yang saya ingin capai itu adalah saya ingin coach mengetahui secara jelas terkait solusi dan mendapatkan solusi sendiri terkait permasalahan yang dia hadapi Pak. Oke, baik. Jadi harapan Ibu terhadap permasalahan coaching itu gimana? Harapan saya coach dapat menemui solusi berdasarkan masalah yang dihadapinya, yaitu melalui proses pendampingan dan juga tuntunan dari saya sebagai coach tentunya, dengan menggunakan prinsip coaching, terus juga menggunakan alur delta, serta juga menggunakan pendekatan rasa Pak. Oke, baik. Berarti dalam prosesnya itu bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan alur delta dengan pendekatan rasa ya Bu. Oke, baik Bu. Saya juga mengingatkan untuk tetap perhatikan prinsip coaching ya Bu, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Pak Guru, terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Oke, baik. Kalau begitu silakan melakukan coaching ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke. Selamat siang Pak Stef, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Maria, kabar saya puji Tuhan baik, tetapi ada beberapa hal yang membuat pikiran saya akhir-akhir ini terganggu ketika saya berada dalam kelas. Oh begitu. Kalau begitu mungkin Pak Stef bisa ceritakan bagaimana kabar kelasnya Pak Stef belakangan ini, apa yang Pak Stef rasakan, situasi kelasnya seperti apa sehingga sangat mengganggu pikiran
Oke, begini Ibu, akhir-akhir ini agak sulit. Murid-murid itu suka ramai dan saya merasa kurang bisa mengendalikan suasana Ibu. Begitu. Apakah ada momen-momen tertentu di mana kelas menjadi lebih sulit untuk dikendalikan? Terus apa yang biasanya terjadi pada saat-saat itu? Begini Ibu, biasanya setelah kegiatan transisi itu atau setelah pergantian jam, seperti saat jam pelajaran PJOK itu ketika anak-anak ini ganti atau pada saat anak-anak istirahat itu, ketika masuk kembali dalam kelas itu mereka susah sekali diajak untuk fokus mengikuti pelajaran saya. Oh, seperti itu. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah Pak Stef punya ide bagaimana agar transisi pelajaran ini menjadi lebih mudah? Saya berpikir mungkin bisa menyiapkan beberapa aktivitas transisi yang lebih terstruktur Ibu. Misalnya memberi mereka instruksi yang lebih jelas sebelum pergantian. Itu ide yang bagus sekali ya Pak Stef ya. Bagaimana kalau Pak Stef coba dengan 1 atau 2 aktivitas transisi yang spesifik minggu depan? Apa Pak Stef sudah siap untuk memulai itu? Ya, saya bisa mencoba 2 aktivitas berbeda dan melihat mana yang lebih efektif Ibu. Oke, baik. Kita buat ini menjadi langkah konkret. Pak Stef bisa memulai minggu depan dengan aktivitas transisi yang sudah direncanakan itu. Dan saya sebagai coach nantinya akan menghubungi lagi minggu depan untuk mendengar bagaimana hasilnya. Apakah ada yang bisa saya bantu agar rencana Pak Stef menjadi lebih mudah untuk diterapkan? Mungkin sepertinya sudah jelas Ibu. Saya akan menyiapkan segalanya sebelum kelas dimulai minggu depan. Baik. Nah, terima kasih banyak Pak Stef. Saya menunggu kabarnya di minggu depan. Oke, baik Ibu. Selamat siang Pak Stef. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Oke, selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Pak Ani. Baik, saya sudah menyaksikan bahwa coaching sudah berjalan sesuai dengan alur kita dan juga dengan berdasarkan runut penilaian yang ada. Ya, untuk yang saya tanyakan di akhir observer kita, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Terus tadi kan sudah sesuai dengan alur kita dan juga prinsip coaching. Apa yang ingin ditingkatkan lagi dalam kompetensi yang sudah diterapkan pada saat coaching tadi? Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Guru. Mungkin yang ingin saya tingkatkan itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang lebih aktif lagi dan ingin memotivasi coach juga. Dan kedepannya saya akan terus belajar menjadi coach yang sesungguhnya. Dan mungkin saya akan bisa membantu rekan-rekan sejawat ataupun siswa dari setiap masalah dengan menggunakan alur cerita serta juga dengan menggunakan pendekatan rasa. Saya rasa mungkin itu saja Pak Guru. Oke, baik. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Guru. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang juga Ibu. Guru kita penggerak, api dengan hati tergerak. Selamat siang Pak Stef. Selamat siang juga Pak Hani. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Pak Stef. Saya dengar hari ini Pak Hani akan melakukan coaching ya? Ya benar sekali Pak Guru. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Maria Pak Guru. Oke, baik. Di situ juga saya akan hadir sebagai supervisor. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Guru berdasarkan rubrik penilaian kita. Apakah nanti proses coaching yang Pak Guru lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita? Terus bagaimana Pak Guru sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide dari coaching dan juga bagaimana respon dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Guru sebagai coach. Nah, apakah nanti ada kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching? Ya Pak Guru, kompetensi yang saya kembangkan itu present atau kehadiran penuh, yang kedua aktif dan memotivasi coaching, dan yang ketiga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Guru, berarti ada 3 kompetensi ya.
Dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik yang mau Pak Guru tingkatkan? Ketiganya bukan itu, saya rasa semuanya spesifik yang ingin saya tingkatkan. Berarti ada 3 kompetensi itu yang ingin Pak Guru tingkatkan ya? Benar sekali Pak Guru. Nah, untuk proses coachingnya sendiri, tujuan akhirnya apa yang Pak Guru ingin capai? Yang ingin saya capai itu adalah coaching mengetahui secara jelas terkait dengan solusi, mendapatkan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, apa harapan Pak Guru terhadap permasalahan coaching? Harapan saya coaching dapat menemui solusi berdasarkan masalah yang dihadapinya, yaitu melalui proses pendampingan dan tuntunan dari saya menggunakan sistem coaching dengan alur tirta dan pendekatan rasa. Baik Pak Guru, saya juga mengingatkan untuk tetap perhatikan prinsip coachingnya, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Pak Guru, terima kasih. Nah, kalau begitu silakan lakukan coaching. Selamat siang Ibu Maria, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Hani, kabar baik Pak. Pak Hani sendiri apa kabarnya? Baik juga Ibu. Bagaimana tadi melalui chatnya, katanya tadi ada yang Ibu ceritakan kepada saya kok? Ya, betul Pak Hani, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Pak Guru. Coba Ibu ceritakan apa masalahnya Ibu. Begini Pak Guru, ada 2 orang siswa saya ini yang hampir setiap pagi itu datang terlambat. Alasannya karena mereka itu masih harus mengantarkan adik sepupu mereka yang SD ke sekolahnya yang ada di tengah kota, yang notabene jauh sekali dari sekolahnya kami Pak. Oh, kalau begitu saya boleh garis bawahi kedua siswa Ibu itu hampir setiap hari datang terlambat ya Bu? Ya betul sekali Pak, karena mereka ini kebetulan tinggalnya dengan wali bukan dengan orang tua kandungnya. Jadi mau tidak mau mereka menggunakan satu sepeda motor itu, sepeda motor omnya itu untuk antar adiknya dulu ke sekolahnya, kemudian baru mereka udah bisa kembali untuk ke sekolahnya mereka, begitu Pak. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Maria dapatkan gitu? Saya ingin kedua siswa saya ini untuk mereka tidak datang terlambat lagi ke sekolah, sehingga mereka bisa betul-betul mengikuti dan mentaati tata tertib yang ada di sekolah Pak. Baik Ibu, untuk bisa mencapai keinginan atau harapan Ibu ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama saya pasti akan mengundang wali mereka atau dalam hal ini omnya mereka itu untuk datang ke sekolah agar saya bisa berbicara dengan beliau Pak. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Yang pertama yang pasti kedua siswa ini sendiri, kemudian juga nanti saya pasti melibatkan wali kelas dari kedua siswa ini. Kebetulan mereka berdua ada di satu kelas yang sama, jadi wali kelasnya sama. Terus saya juga mungkin akan melibatkan guru-guru piket, karena kalau terlambat pasti berurusan dengan guru piket. Kemudian juga nanti saya akan melibatkan guru DK Pak, atau guru bimbingan konseling. Baik Ibu, jadi sebaik sekali rencana Ibu, semoga dapat berjalan dengan baik ya Bu. Baik, terima kasih Pak Hani karena sudah dengarkan curhatan saya, sudah dengar cerita saya. Nanti saya akan mengabari Pak terkait dengan perubahan yang terjadi pada kedua siswa saya ini. Oke, baik Bu, semangat ya Bu. Baik, terima kasih Pak. Selamat Selamat siang. siang Pak. Ya. Selamat siang Pak Hani. Selamat siang Pak Guru. Ya, saya sudah menyaksikan bahwa coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan juga dengan berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Ya, untuk yang saya tanyakan di akhir observer ini, apa yang ingin Pak Guru tingkatkan lagi? Tadi kan sudah sesuai dengan alur tirta dan juga prinsip coaching, apa yang ingin ditingkatkan lagi dari kompetensi yang sudah diterapkan pada saat coaching tadi? Oke, baik Pak Guru, yang ingin saya tingkatkan itu menjadi pendengar aktif, jadi memotivasi coaching. Kedepannya saya terus belajar menjadi coach yang sesungguhnya dan membantu rekan-rekan sejawat
ataupun siswa yang setiap masalah dengan alur Tirta serta menggunakan pendekatan. Saya rasa itu saja Pak Guru. Oke baik Pak Guru, semoga kedepannya lebih bagus lagi Pak Guru ya. Terima kasih Pak Guru, selamat siang. Oke, selamat siang Pak Guru. Guru kita penggerak api dengan hati tergerak. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Pak Stef, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Ibu Maria, kabar saya hari ini baik sekali. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya, Saya dengar hari ini Pak Stef akan melakukan proses coaching ya. ya benar sekali Ibu. Nanti saya menjadi coachnya dan Pak Hani nanti menjadi coachingnya. Baik, di proses coaching itu nanti saya juga akan hadir ya Pak sebagai supervisor. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Stef berdasarkan rubrik penilaian kita. Apakah nanti proses coaching yang akan Pak Stef lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita? Terus bagaimana Pak Stef sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk menggali ide dari coach dan juga bagaimana respon dari coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Stef sebagai coach. Nah, apakah nanti ada kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching itu berlangsung? Ya betul sekali Ibu. Kompetensi yang saya kembangkan itu present atau kehadiran penuh. Yang kedua, aktif dan memotivasi coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Pak Stef ya. Dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Pak Stef tingkatkan secara spesifik? Baik Ibu, ketiganya itu saya rasa semuanya spesifik Ibu yang ingin ditingkatkan. Oke, baik. Berarti 3-tiganya ingin ditingkatkan ya Pak ya. Ya benar sekali Ibu. Oke. Untuk proses coachingnya sendiri nanti, tujuan akhir yang seperti apa yang ingin Pak Stef capai? Yang saya ingin capai itu coaching mengetahui secara jelas terkait dengan solusi, mendapatkan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Terus apa harapan Pak Stef terkait permasalahan dari coaching? Harapan saya Ibu, coaching dapat menemui solusi berdasarkan masalah yang dihadapinya, yaitu melalui proses pendampingan dan tuntunan dari saya menggunakan sistem coaching dan alur Tirta dan pendekatan rasa. Baik, Pak Stef, saya juga ingin mengingatkan untuk tetap memperhatikan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Pak, terima kasih. Kalau begitu silakan dilanjutkan dengan proses coachingnya. Oke baik Ibu. Selamat siang Pak Hani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Guru. Ya kabar baik, tapi ya ada beberapa hal yang membuat saya kurang nyaman makni saya ya Pak Guru pagi. Ya, tadi Pak sempat WA konsultasi tentang masalah kedisiplinan si Andi ya. Siap Pak Guru. Berdasarkan informasi yang disampaikan tadi, apa yang ingin Pak Guru capai terkait dengan siswa yang sering terlambat? Ya saya ingin si Andi ini lebih disiplin untuk datang tepat waktu ke sekolah, karena belakangan ini si Andi selalu datang terlambat Pak Guru, datang sekolah begitu. Oh, jadi si Andi ini belakangan ini terlambat datang sekolah ya Pak Guru. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan dalam menghadapi masalah kedisiplinan ini? Saya kurang memahami penyebab keterlambatnya. Mungkin ada masalah di rumah atau merasa tidak termotivasi untuk datang sekolah. Oh begitu ya. Kalau demikian, bagaimana jika Pak Hani mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan dia sering terlambat datang sekolah dengan mendekati si Andi secara pribadi dulu? Oh baik Pak Guru, saya setuju dengan saran dari Pak Guru. Saya akan mencoba berbicara dengan si Andi di luar jam pelajaran atau waktu jam istirahat. Saya ingin mencari tahu mengapa sering datang sekolah selalu datang terlambat begitu. Oke baik Pak Guru ya. Kapan rencana Pak Guru mau bertemu dengan si Andi dan bagaimana Pak Guru bisa memantau perkembangan kedisiplinannya Andi?
Rencananya saya akan melakukannya besok Pak Guru. Setelah itu saya akan memberi perhatian khusus dan memastikan si Andin mendapat dukungan jika memang ada masalah yang perlu diselesaikan. Oke, baik Pak Guru ya. Semoga rencana tindak lanjut dari Pak Guru itu dapat terlaksana dengan baik, dan mohon menginformasikan perkembangan si Andi kepada saya. Baik Pak Guru. Oke. Baik, selamat siang Pak Stef. Selamat siang Ibu Maria. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah menyaksikan proses coaching yang Pak Stef lakukan, dan bahwa proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan juga sudah berdasarkan rubrik penilaian yang ada. Untuk itu yang saya akan tanyakan di akhir observasi kita ini, apa yang ingin Pak Stef tingkatkan lagi? Tadi kan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan juga sesuai dengan prinsip coaching. Apa yang ingin Pak Stef tingkatkan lagi dari kompetensi yang sudah diterapkan pada saat coaching tadi? Oke, baik Ibu. Yang saya ingin tingkatkan itu menjadi pendengar aktif dan memotivasi coach. Kedepannya saya terus belajar menjadi coach yang sesungguhnya dan membantu rekan-rekan sejawat ataupun siswa dari setiap masalah dengan alur tirta, serta menggunakan pendekatan rasa. Dan mungkin itu saja Ibu yang saya bisa tingkatkan. Oke, baik. Semoga kedepannya kita semua semakin lebih bagus lagi ya Pak ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Stef. Guru kita penggerak, abdi dengan hati tergerak.